Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, kembali kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda Risalah Ramadan, menemani waktu Anda menikmati hidangan makan sahur di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, saya Widya Perdani akan menemani Anda tentunya dalam Risalah Ramadan bersama Ustadz kita, Ustadz Syatibi, yang pada kesempatan pagi hari ini akan mengupas topik manusia dambaan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari ini, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Dan tentunya juga ini akan langsung disampaikan saja, manusia dambaan surga, mengisi Risalah Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan, Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alla bila nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenikmatan kepada kita. Dan mudah-mudahan atas limpahan rahmat dan inayahnya kita selamanya bisa bersyukur kepada Zat yang memberikan nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, tabi'in dan tabi'inya, termasuk rahmat dan salam itu mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa pendengar RRI Bandung yang saya hormati, kali ini kita renungkan beberapa keterangan dari Rasulullah SAW melalui hadisnya mengenai penjelasan manusia dambaan surga, di mana surga tersebut mungkin diharapkan dimasukkan ke dalam cita-cita dan kemauannya bahwa semua manusia itu ingin masuk surga, terutama kita sebagai kaum muslimin. Walaupun di antara kaum muslimin itu mungkin tidak mentaati kepada perintah Allah dan Rasulnya, bahkan mereka itu menjauhi dan mengamalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Tetapi mungkin dia itu semua mengharapkan surga. Dan mudah-mudahan orang-orang di sekitar kita, kaum muslimin semua itu ikhwan kita semua, mudah-mudahan mereka itu bisa menyadari terhadap perilaku-perilaku yang tojaiyah, yang berlawanan dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, di mana mereka itu sudah mengaku bahwa mereka semua adalah orang Islam, Muslim. Oleh karena itu, mudah-mudahan khususnya kita semua yang mungkin memperhatikan perintah dari Allah dan Rasulnya di dalam bulan Ramadan sekarang ini, kita disuruh mengamalkan ketaatan, yaitu mengamalkan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan penuh, di mana di antara satu fadilah dari bulan Ramadan ini, bila mana diisi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, itu dalam sebuah tuntunan atau keterangan penjelasan dari Rasulullah akan memasuki sebuah pintu, melalui pintu Rayyan namanya itu. Itu dihususkan untuk orang-orang yang mengamalkan ibadah puasa, tetapi dengan syarat. Bagaimana cara melalui pintu tersebut?
walaupun kita dikatakan puasa. Tapi mungkin puasanya bukan sekadar puasa, bukan sekadar saum. Di mana di dalam kegiatan bulan Ramadan ini kita mengamalkan ibadah saum dengan penuh keimanan dan harapan kita supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Begitu juga pada malamnya mendirikan qiyam Ramadan, itu sama. Orang yang mendirikan qiyam Ramadan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan berarti dia masuk surga, itu berarti yaitu dibebaskan dari segala dosa. Artinya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu bukan hanya sekadar puasa, bukan sekadar saum, tetapi ada amalan-amalan yang kita harus benar-benar memperhatikan di dalam bulan puasa ini, yaitu diantaranya ada sebuah hadis Rasulullah SAW di mana jannah itu dianti-anti atau ditunggu-tunggu, didambakan oleh 4 golongan manusia, yaitu diantaranya talil Quran, itu ke-1. Kedua, wahafidil lisan. Ketiga, wamut imiljian. Maaf. Keempat, wasoimuna fi syahri Ramadan. 4 golongan manusia yang didambakan surga itu adalah 1, talil Quran, yang mempelajari Al-Quran, bukan sekadar membaca tapi dipelajari. Tadarus namanya itu. Tadarus itu dari bahasa Arab, darasa pelajaran. Jadi dipelajari, dihayati, ditadaburi. Itu dalam bulan Ramadan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW saking wanti-wantinya kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat Jibril turun untuk mencocokkan firman-firman Allah dengan Rasulullah SAW, yaitu disampaikan oleh malaikat Jibril khususnya pada bulan Ramadan. Maka gambaran tersebut mari kita isi, laksanakan oleh kita pada bulan Ramadan itu dengan pada bulan Ramadan sekarang ini dengan talil Quran. Itu ke-1. Kedua, wahafidil lisan. Ini berkaitan mungkin dengan tadarus Al-Quran tadi, dengan membaca Al-Quran itu memanfaatkan lisan kita. Memanfaatkan lisan kita karena ada sebuah keterangan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan lisannya, dengan perkataannya. Jadi wanti-wanti kita harus menjaga perkataan, terutama pada bulan Ramadan sekarang ini. Lebih baik lagi sepanjang kita hidup di dunia ini, perkataan kita harus baik, harus makruf, harus syadid, harus benar, dan lain sebagainya, supaya mendapat keridhaan Allah, mendapat maghfirah Allah. Ketiga, yaitu orang di dalam bulan puasa ini suka memberi kepada orang yang lapar. Orang yang lapar mungkin orang yang mengamalkan ibadah saum, bukan tidak saum karena pekerjaan berat dan sebagainya, tapi melaksanakan saum sehingga terasa lapar. Tapi bukan lapar sembarangan, tapi lapar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, yang berkaitan dengan bulan Ramadan sekarang ini adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Itu mungkin 4 golongan manusia yang didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mungkin dengan keempat macam ini kita dapat menurut, dapat mengamalkan, dapat mentaati, dapat mencontoh sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan 4 hal tersebut, 4 golongan manusia dambaan surga tersebut. Kedua, dalam hadis yang lain, menjaga daripada tadi utamanya perkataan.
kata. Dari apa? Dari kebohongan, kizib, ya. Jadi bohong. Jangan perkataan kita itu berbohong. Terutama mungkin ayat-ayat Quran menjelaskan kita harus berbicara dengan karim, dengan baik, dengan mulia, perkataan yang mulia, perkataan yang benar, perkataan yang ada tuntunan baik bagi diri kita, peringatan maupun bagi orang lain. Baik. Itu Ustadz, ini baru tahapan awal bagaimana manusia menjadi dambaan surga ketika menjalankan ibadah saum, begitu Ustadz ya? Ya. Baik pendengar, kami akan sampaikan terlebih dahulu beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami, pendengar dan pemirsa RRI Bandung dalam Risalah Ramadan. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Anda masih bersama kami pendengar dan pemirsa RRI Bandung dalam Risalah Ramadan, masih juga bersama Ustadz Syatibi membahas manusia dambaan surga. Tentunya tadi telah dibahas begitu Ustadz bagaimana kiat-kiat begitu, kemudian dijabarkan juga oleh Ustadz tadi bagaimana siapa dan bagaimana manusia dambaan surga ini, tapi belum selesai begitu ya bahasan kita Ustadz. Silahkan dilanjutkan kembali bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita lanjut pada keterangan yang lain dalam pembahasan yang barusan disampaikan, yaitu apa saja daripada saum kita itu yang merusaknya. Jadi di dalam pengamalan saum itu ada yang merusaknya atau yang menjadi hampa terhadap pahala saum kita. Di sini ada 5 macam yang menghampakan kepada saum kita. Kesatu al-kidbu, yaitu berbohong. Berbohong, baik mengucapkannya maupun melakukan kebohongan tersebut. Wa amalu bihi, tadi dikatakan ya, atau dalam hadis lain, mengamalkan kebohongan. Mengucapkannya tidak boleh, apalagi mengamalkannya. Itu kesatu. Kedua, gibah. Begitu juga, itu kesenangan manusia biasanya gibah, ya, menceritakan orang lain, ya, atau mengupat. Ketiga adalah namimah, mengadu domba supaya kacau, supaya rusak, baik dalam urusan rumah tangga dan urusan-urusan yang lain. Dia itu memberikan sport, ya, memberikan semangat supaya dia itu hancur. Itu dengan namimah, adu domba. Itu ketiga. Keempat adalah wa yaminul gomus, menjadi saksi palsu. Jadi dilarang sekali sewaktu, khususnya pada waktu kita mengamalkan saum, umumnya sepanjang masa mungkin, jangan sampai menjadi orang yang menjadi saksi yang palsu, kesaksian yang palsu, atau mengaku dirinya sebagai itu dan ini tapi kenyataannya bukan. Kelima adalah wanadru bisyahwat. Dalam hadis lain itu menahan syahwat, itu diantara puasa yang kita amalkan. Menahan makan, minum, dan menahan syahwat. Syahwat mau makan itu ditahan, apalagi syahwat-syahwat yang merusak kepada saum kita, sehingga kita menimbulkan harus menggantinya dengan
kifarat. Itu diantaranya pesan Rasulullah SAW kepada kita semua supaya kita dapat menjaga kelima macam daripada saum kita, yang daripada yang merusak pada saum kita. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua yang memang kita semua mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Itu mungkin penjelasannya, Bu. Ya, kalau berbicara tentang manusia di era sekarang begitu, Ustadz, bagaimana menyikapi dan mengaplikasikan apa yang menjadi tuntunan, apa yang menjadi contoh-contoh dari Rasulullah, mengaplikasikan kepada anak-anak muda begitu, kepada penerus-penerus generasi-generasi penerus yang memang cara memberitahunya ini mereka punya khas tersendiri begitu, Ustaz. Untuk seperti apa? Itu tiada lain dengan suatu contoh dari kita sendiri. Terutama itu laki-laki kan dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalam keluarga, bahwa seorang laki-laki atau suami itu pemimpin kepada istrinya, juga kepada anak-anaknya. Nah, supaya istri kita, anak kita menurut kepada tuntunan daripada Rasulullah SAW, itu diberi figurnya oleh kita sendiri sebagai kepala keluarga atau sebagai ayah, sebagai bapak. Kemudian dibimbing oleh ibu, diperingatkan dan sebagainya. Itu untuk mendidik anak, dan diawali dengan perilaku orang tuanya itu sendiri. Ku anfusikum wa ahlikum naro, kan itu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, suruhan. Jagalah dirimu dan ahlimu. Ahli itu yang terdekat adalah yang terdekat sekali dengan diri kita. Anfusakum, diri kamu. Kemudian ahli yaitu kalau berkeluarga juga kepada orang lain, tidak terbatas dengan keluarga, itu ahli kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang mukmin itu kan ikhwan kita, keluarga kita. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan demikian. Jadi figurnya harus benar-benar mentaati kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu, Bu. Tadi saya mengutip ada penjelasan dari Ustadz bahwa berucap bohong pun ini sudah merusak saum begitu ya, apalagi melaksanakan. Konteks merusak di sini, batalkah puasa kita, Ustadz, atau memang hanya dapat lapar dan haus saja begitu? Ya, mungkin merusak itu bukan merusak pada saumnya, bila dia itu bisa menjaga dari apa-apa yang membatalkan saum, tapi merusak pada pahala. Jadi Allah tidak butuh kepada lapar dan dahaganya, sehingga tidak bisa meninggalkan qauluzur, qaul yang keji. Itu termasuk bohong, itu qaul yang ucapan yang keji, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Luar biasa sekali tentunya. Ini adalah sebetulnya tidak sulit begitu ya, Ustadz, menjadi manusia dambaan surga, tapi tentunya ini apa sih yang harus dipersiapkan ketika semua orang ini pasti mati, boleh dikatakan begitu, Ustadz ya. Kalau berbicara tentang bekal apa untuk bisa menjadi penghuni surga nantinya, itu seperti hal yang mudah sekali diucapkan, tapi ternyata berbekalan ini, kalau berbekal persiapan perbekalan ini juga tidak mudah disiapkan, Ustaz. Iya, diantaranya yang paling mudah itu kalau mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lisan kita bertalian juga dengan tali tadi waqafi lisan, menjaga lisan dengan ucapan alhamdulillah. Bukan semata-mata ini dapat rezeki sekian banyak itu hasil usaha saya, bukan dari Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah.
juga diikuti dengan pengamalan kalau memang dia itu mengaku seorang muslim. Begitu, Bu. Kalau tidak diikuti mungkin itu terjadinya dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustadz, di topik bahasan kita pagi hari ini mungkin kita sudah sampai pada kesimpulan. Akan disampaikan juga Ustadz kesimpulan dari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Ya, kesimpulannya mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi kita semua, karena kita mungkin tadi dalam jodoh diharapkan menjadi manusia dambaan surga. Syaratannya tiada lain adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, kalau seseorang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasulullah SAW. Ittiba namanya itu, mengikut Rasulullah SAW. Akhirnya orang tersebut akan mendapat satu yuhibbukumullah, akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua akan mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa, sampai di sini Risalah Ramadan RRI Bandung menemani Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di Risalah Ramadan RRI Bandung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.